rekan-rekan saya ini, kawan-kawan saya ini, sahabat-sahabat saya ini kemudian mencapai sebuah titik balik dan akhirnya bertekad untuk membalikkan keadaan dari yang kehidupan penuh kriminalitas menjadi kehidupan penuh keberkahan. Maka dibuatlah narapidana tobat. Jadi dari Cicadas ada narapidana tobat yang akan berbuat untuk Indonesia yang lebih baik, insya Allah. Alhamdulillah bergabung tokoh-tokoh juga seperti Dul Sumbang, ini menjadi Dewan Pembina NATO. Alhamdulillah ya, kita bisa lihat juga nih videonya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bisa nih diulang nih. Itu ada rewas kemarin teh pas diulang teh Kang NATO. NATO teh settingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, di video kali ini saya ingin berkisah tentang sebuah wilayah, sebuah tempat di Bandung yang tentu mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi untuk kita semua, untuk sahabat kita semua, dimanapun sahabat semua berada. Nah, kalau bicara Bandung tentu ingatan kita pada wisatanya, pada kulinernya, pada fashionnya, pada musiknya, kurang lebih begitu ya. Ada Cihamplas, ada Dago, ada Riau, atau wisata-wisata di sekitaran Bandung yang banyak sekali. Tapi saya ingin bercerita sebuah tempat yang ini menjadi ikonik juga, tapi barangkali bisa dikatakan 180 derajat perbedaannya. Inilah sebuah tempat yang dulu sering disebut dengan negara beling. Beling itu pecahan kaca. Jadi bayangkan kalau sebuah negara isinya beling semua, pecahan-pecahan kaca semua, ya tentu akan membuat kita luka-luka. Jadi bisa kita bayangkan ya bagaimana wilayah ini. Ya ini di wilayah Cicadas. Cicadas dulu dikenal sebagai negara beling. Jadi orang-orang kalau mendengar orang dari mana, dari Cicadas, itu langsung mengambil jarak. Karena dikhawatirkan akan berhadapan dengan preman. Jadi kalau kita tahu ada di televisi ya, preman pensiun. Ini saya kira salah satu inspirasinya mengambil dari wilayah Cicadas ini. Ini the real preman. Ya, Cicadas adalah sebuah wilayah dengan tingkat kepadatan yang sangat tinggi. Di beberapa dekade sebelumnya, saya pernah membaca sebuah riset yang menunjukkan bahwa Cicadas adalah wilayah terpadat di Asia Tenggara. Asia Tenggara atau Asia. Jadi sahabat semua bisa bayangkan seperti apa wilayahnya. Dan disitulah saya lahir dan tumbuh besar sampai hari ini. Jadi kalau saya sering mengatakan bahwa yang saya suarakan adalah suara rakyat jelata, ya memang secara real, secara kesehariannya begitu. Kami ada di wilayah padat penduduk, kami berkomunikasi secara intens dengan para kuli bangunan, dengan para tukang beca, dengan pedagang kaki lima, dan berbagai profesi yang banyak dilakukan oleh rakyat jelata. Jadi ini bukan pura-pura. Beneran. Ya, Cicadas dulu yang dikenal sebagai negara beling adalah memang wilayah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Daerah yang cukup rawan untuk dilewati oleh orang-orang dari daerah yang lain. Maka memang sejarah Cicadas tidak lepas dari citra kekerasan dan kriminalitas. Bahkan muncul pula legenda kelompok-kelompok tertentu. Misalkan saya bacakan ya, biar gak salah sebut. Ada yang namanya kelompok Rahwana, ini di tahun 70-an. Kemudian ada juga dari kelompok bela diri Sakarima, Bandar Karima. Kemudian di tahun 80-an dikenal kelompok Dolar Club. Dan terakhir di tahun 90-an dikenal kelompok Ninja Cicadas. Ya, ada banyak tokoh lokal yang disegani di seantero Bandung Raya. Sebut saja ada Maman Sport, Nana Berlit, Maman Skogar, Erman Suhada. Ya, selain 4 tokoh ini juga berjejer pula para preman Jagger, Jawara. Ini sebetulnya di daerah ini pun bermunculan para tokoh-tokoh. Sebutlah ada nama besar seperti musisi Dedi Stansa. Ada tokoh politik Mei Kartawinata atau seniman dan budayawan Jaihan Sukmantoro dan Reni Silado. Dan begitu juga ada tokoh Wangsa Atmaja yang merupakan salah satu penulis yang mengalihkan karya-karya sastrawan besar Sunda, penghulu besar Haji Hasan Mustafa ke dalam karya seperti buku Balai Bandung. Ya, dan tentu cerita tentang Cicadas ini sangat panjang dalam sebuah rangkaian cerita yang saya kira menarik untuk kita dalami, berjalan dengan sejarah dan transformasi kehidupan manusia
pada akhirnya di wilayah di sini di Cicadas kemudian bertransformasi menjadi lebih baik. Para premannya sudah pensiun dan luar biasa, bahkan hari ini muncul sebuah organisasi namanya NATO. Tapi kepanjangannya berbeda ini. NATO ini adalah narapidana tobat. Ya bisa kita bayangkan dari wilayah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, maka bermuncul pula berbagai tindak kejahatan yang akhirnya berujung itu menjadi sebuah hukuman penjara. Rekan-rekan saya ini, kawan-kawan saya ini, sahabat-sahabat saya ini kemudian mencapai sebuah titik balik dan akhirnya bertekad untuk membalikan keadaan dari yang kehidupan penuh kriminalitas menjadi kehidupan penuh keberkahan. Maka dibuatlah narapidana tobat. Jadi dari Cicadas ada NATO, narapidana tobat yang akan berbuat untuk Indonesia yang lebih baik. Insya Allah. Alhamdulillah bergabung tokoh-tokoh juga seperti Dul Sumbang. Ini menjadi Dewan Pembina NATO. Alhamdulillah ya, kita bisa lihat juga nih videonya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini non bisa nih diulang nih. Itu ada rewas kemarin teh pas diulang teh Kang NATO. NATO teh cek setengah. Ternyata dibaca narapidana tobat. Begitu rewas. Rewasnya bukan apa-apa. Kok ada komunitas yang seperti ini, karena biasanya saya belum pernah dengar biasanya. Jangan kopi. Tapi intinya kira jadi baraya orang teh jadi dulu sabab kieu lamun bicara soal kenakan lamun mayoritas anggota NATO teh urut jelema baom biasa gila jelema bager dina zaman namanya sabab Arab jadah jahil luar biasa naon teh kealaman tapi baom bisa kan pun bapak teh apaleun mun apaleun geus digantung pasti di baheula eta unggul untung mah lamun sebut di penjara da saya 7 kali di penjara teh nepi ka ieu teh kan kasus nambahan beda aya abdi mah beda lagu suka kodim, suka langsung, suka mana-mana, kerem balik gitu. Meskipun hanya beberapa hari, saya sangat merasakan betapa tidak enaknya hidup di dalam. Ya, padahal ditahan teh paling lagi 4 poe ngan teu meunah gitu. Pada jam di jamu nih kan, 4 poe teh. Bare kopi mata kayak lagu Sonoka Kodim ternyata teh cerita asli. Tentara kergajian mana udut tara udut sok, bare udut 4 bulan kaple. Sakit meunahna di penjara teh Kang, anger we teh betah. Kumaha Kang. Tapi yang paling memprihatinkan adalah tadi yang si Abah cerita. Waalaikumsalam. Dan mengupas sedikit yang sampaikan Abah tadi. Seringkali orang berpendapat bahwa orang yang di dalam itu adalah para penjahat. Akan sering bisa. Padahal masyarakat jauh lebih jahat dari kita. Jahatna masyarakat naon menarapidana keluar di poek sapi deung salah wasna. Jadi tarima, jadi beri kesempatan diaplikasikan. Nah itu kesalahan besar masyarakat yang saya lihat di banyak daerah, mereka hampir se-Indonesia gitu lah. Sehingga napi yang pulang merasa tidak punya lembur, terbuka dari dulur, akhirnya balik ke jalan awal ya Abah tadi cari asup deui karena tidak terima. Saya berharap mudah-mudahan di pada suka masyarakatnya adalah yang welcome kehadiran para mantan narapidana. Gitu ya. Karena itu bagian yang terpenting. Begitu diterima di masyarakatnya bager sabab nu kungsi baong mah lamun bager biasanya lebih bager ti jelema bager Pak. Gitu ya gitu. Mantap kaya husnul khotimah. Lamun lihat sejarahna saha Abu Jahal, saha siapa wali teh? Sunan Kalijaga, pan sakitu baong lah gitu. Tapi pada akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya dan tentu dengan nama ini mengandung sebuah misi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman NATO ini. Berbagi dengan fakir miskin, mendonasikan wakaf Quran, dan luar biasa banyak sekali kebaikan yang sudah dilakukan oleh kelompok ini. Saya kira kita mesti support. Tentu jauh lebih baik mantan narapidana daripada mantan ustadz. Maka saya kira di kesempatan ini saya juga berharap meminta kepada semua sahabat untuk terus mensupport, terus mendukung kegiatan NATO ini, karena dari sini kita bisa mengembangkan, mencakup wilayah-wilayah lain yang memiliki niatan yang sama, melakukan hal-hal yang jauh lebih baik dibandingkan hari-hari kita ke belakang. Insya Allah. Dan nanti kita akan coba berdiskusi dengan para pentolan NATO ini. Kita akan menguak
apa yang menjadi isi pikiran dan hati mereka terhadap upaya-upaya yang sedang mereka lakukan untuk membuat dirinya, keluarganya, lingkungannya menjadi lebih baik, menjadi lebih diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin.